pertama. Jreng. Bersama kami di Ngobrol Kuy. Kenalin nih, nama aku Adi Seto Satrio dengan bisa dipanggil Adi dan teman aku. Salma Indah Narswara, biasa dipanggil Salma. Nah, di sini kita akan sedikit cerita nih tentang pengalaman kita semua saat di bengkel. Kita langsung aja ke bagian ceritanya. Nah, sebelum bengkel, kita akan mendapatkan teori terlebih dahulu. Nah, teorinya itu tuh biasanya apa aja sih Mbak Salma? Biasanya itu teorinya dari job sheet yang telah dibagikan oleh dosen. Di situ ada beberapa job yang harus kita lakukan selama 2 minggu. Yang pertama itu, job yang pertama adalah pasangan batu bata. Di situ kita dijelasin cara memasang batu bata dan cara mengaduk atau campuran adukan yang diperlukan untuk memasang batu bata. Kalau Adi? Kalau saya sih mungkin saat teori memperhatikan ini ya, karena saat teori kita juga disampaikan untuk hitungan spesi dan lain-lainnya yaitu campuran yang kita masukkan ke dalam laporan nanti. Kemudian kita juga disampaikan juga nih untuk fungsi-fungsi dari alat-alat yang akan kita gunakan seperti line bobin, water pass, dan lain-lainnya. Begitu. Setelah penyampaian materi, kita langsung dibawa ke lapangan yang seperti lapangan luas yang akan kita gunakan untuk pemasangan bata. Kalau untuk Mbak Salma sendiri, apakah ada pengalaman unik nih saat mulai masuk ke lapangan? Saya kan dari SMA ya, jadi belum ada pengalaman untuk praktik ini dan bingung di lapangan awalnya. Ini gimana pemasangannya, campurannya gimana, airnya seberapa untuk campuran. Jadi ya nunggu temen untuk bantu jelasin. Jadi kayak kita masih bingung banget nih karena sama-sama dari SMA, jadi masih belum tahu pastinya gitu untuk penggalapannya seperti apa. Kemudian kan dari SMA kan mungkin asing dengan alat-alat bengkel begitu kan ya Mbak Salma. Iya. Kemudian saat pemasangan bata dimulai, kita juga pengambilan bata dari perseorangan gitu, dengan lain-lain. Kemudian kita juga mengambil pasir serta mengaduknya mulai dari awal gitu. Yang mana itu lokasi pengambilan batu bata dan pasirnya cukup jauh dan membutuhkan banyak tenaga. Betul. Apalagi saat pemindahan bata ke EW sipil itu capek banget, parah, nggak ngerti lagi. Setelah pengangkutan bata dan pengambilan pasir, kita langsung nih ke pengerjaan batu bata tersebut. Nah, saat pemasangan bata, kita juga pusing pastinya ya, dan juga lelah. Kalau untuk Mbak Salma sendiri, pengalamannya seperti apa nih saat memasang bata? Di situ kan kita mulai dari nol ya, dari paling dasar. Itu capeknya awal-awal itu kita jongkok terus. Untuk mengaduk spesinya kita harus bolak-balik karena butuh pasir. Saya juga ada pengalaman unik nih saat bengkel kemarin. Saat pemasangan bata kan itu mulai dari lantai yang lapisan paling bawah ya. Nah, karena saya itu tidak bisa jongkok, jadi saya memutuskan untuk duduk. Iya, saya memutuskan untuk duduk karena saya tidak bisa jongkok dan kaki saya akan sakit untuk melakukannya, gitu. Kemudian setelah pemasangan bata selesai sebanyak 12 lapis, kita selanjutnya melanjutkan pekerjaan plesteran. Ya, ini sepertinya pekerjaan yang sangat rumit ya Mbak Salma ya. Iya, karena itu adukannya yang harus encer dan harus menempel di dinding lapisan. Kemudian kalau spesi yang digunakan itu tidak sesuai atau misalnya terlalu encer atau terlalu
kasar, itu tidak bisa nempel dengan baik dan itu cukup menjengkelkan ya Mas Salma ya. Iya, cukup menjengkelkan sekali. Apalagi untuk area-area yang cukup sulit dijangkau seperti bagian bawah atau mungkin bagian samping-samping itu cukup sulit untuk dijangkau. Gitu. Iya, begitu. Kemudian untuk plesteran nih, saya juga ada cerita unik saat plesteran nih. Jadi saat plesteran itu kemarin kan buat plesteran itu kan seperti kata dosen kan seperti main tenis meja ya. Oh Ya. iya, iya benar-benar. Jadi dengan sekuat tenaga saya membuat memasang plesteran tersebut dengan sekuat tenaga saya. Langsung terlempar lempar ke bagian depan saya, yaitu ada teman saya Mbak Anin dan Mas Rangga. Iya. Apakah Mbak Salma juga mengalami hal yang sama? Iya, waktu pelemparan itu spesinya itu, karena saya merasa jengkel, saya melemparnya cukup keras, yang mana akhirnya mengenai wajah saya sendiri. Dan itu cukup kotor semua ya gara-gara plesteran ini ya. Iya, pulang-pulang hidung saya putih semua karena spesi. Kasihan sekali ya pemirsa. Oke, setelah plesteran selesai, kita langsung nih ke bagian keesokan harinya maksudnya. Kita keesokan harinya untuk melakukan pembongkaran setiap pasangan batu yang sudah kita buat. Sebenarnya ini pekerjaan tidak begitu sulit, cuman lama banget ya. Lama banget karena satu persatu yaitu bersihnya. Iya, apalagi bersihnya satu-satu dan pemindahannya juga banyak banget. Kita juga memindahkan kisaran untuk satu orang sekitar 120 tadi dengan sebanyak 13 orang tuh. Banyak banget batu bata yang kita pindahkan. Saat pembersihan batu bata dan pemindahan batu bata kembali itu tangan rasanya tuh tidak bisa memegang rem dengan baik. Apakah Mbak sama merasakan hal yang sama? Ya itu waktu pulang setelah pembersihan itu, saya kan pulangnya naik motor. Saya sampai gak bisa, tangan saya itu sampai gak bisa buat ngerem karena tangan saya itu rasanya sakit, kram kalau ditekuk. Gitu. Kalau saya sendiri dari punggung sampai lutut rasanya nikmat sekali sampai tidak bisa bergerak pemirsa. Sampai sholatnya duduk ya di. Itu betul sekali sampai tidak bisa duduk di antara dua sujud. Sampai sholat tuh harus duduk dulu gitu kan. Nah itu tadi cerita atau pengalaman kami di Bengkel Batu. Semoga menghibur teman-teman yang menonton ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.